memantik kehebohan di jagat maya dengan melepas penutup kepala alias merubah penampilannya. Sebagian warganet memang sempat mempersoalkan sikap labil mantan istri komedian Entis Sutisna alias Sule, Natalie Holscher, yang dinilai begitu mudah merubah sikap hingga enteng menumpahkan kekesalan di media sosial terkait kehidupan pribadinya. Natalie sendiri sempat meminta maaf atas kegaduhan yang disebabkan unggahannya. Tapi rupanya para haters terus menumpahkan kekesalannya dengan mengirimkan direct message secara langsung melalui akun Instagram Natalie. Jengah dengan komentar pedas hingga yang merendahkannya, Natalie pun tak tinggal diam. Kali ini, ia memposting peringatan tentang bahaya pencemaran nama baik dan pasal penghinaan. Ia mencuplik poin per poin pasal dengan mencantumkan nama kantor hukum yang diduga sudah digandengnya untuk memperkarakan para haters. Selain mencuplik pasal demi pasal pencemaran nama baik, Natalie juga memperingatkan para haters dengan kalimat, "Tunggu video minta maaf sambil nangis-nangis aja lah. Lebih seru," tulis Natalie. Dari ancaman terhadap haters tersebut, tampaknya beberapa haters sudah melayangkan permintaan maaf. Tapi rupanya Natalie disebut-sebut ingin menempuh jalur hukum. Kali ini ia seolah ingin membuat jera para haters. Kayak gitu loh, kayak aku marah sama diri aku sendiri gitu loh. Kenapa aku udah kayak gini, kok Tuhan begini? Jadi aku pengen kayak ya udahlah lepas hijab aja deh. Natalie seorang yang mu'alaf, bukan lahir dari Islam bukan, tapi dia seorang mu'alaf yang sedang mencari. Tapi dalam pencariannya dia seorang mu'alaf yang butuh dibimbing gitu kan. Terus gak ada yang bisa jamin kita manusia bisa istiqomah ya. Tugas saya yang menemani gitu. Hidayah kita selain ke Allah dengan kita perbanyak doa. Sebelum kontroversi dengan melepas tutup kepala, Natalie sendiri tampaknya tengah dirundung kegalauan yang tiada tara. Termasuk jengah dengan sikap mantan suaminya yang dinilai kurang memperhatikan putra semata wayangnya. Natalie mengaku bukan mempersoalkan nafkah atau pemberian uang, tapi ia berharap putranya mendapat perhatian lebih dari suami dan kakak-kakak putranya. Tapi karena kesibukan, baik Sule, Putri Delina hingga Rizky Febian, diakui Natalie mereka jarang menjenguk putranya. Kan ini anak kecil yang benar-benar harus bondingnya benar-benar jangan sampai dia kehilangan bapaknya gitu loh. Kayaknya ya sibuk katanya, saya nggak tahu lah itu. Natalie dengan sekarang dia Natalie ya kerjanya banyak, tapi dia tinggal anak tuh segala-galanya. Kalau rezeki uang tuh bisa dicari, anak segala-galanya, apapun. Ya sedih lah pasti kalau misalnya ngeliat yang Azam biasanya ceria, gembira, terus tiba-tiba sakit, apalagi sampai yang dirawat, itu kan kita sedih, pasti sedih. Kalau misalnya aja mana ya sama mamanya, terus nggak pernah bilang saya sering ketemu juga enggak. Iya kemarin video call, ya kan tergantung dari kita kesibukannya kayak gimana. Kemarin juga kan minta buat anak sekolah, kita masih komunikasi kok. Karena kesibukan mereka itulah, Natalie seringkali memaksakan berkunjung ke kediaman mantan suaminya. Tapi sayang, imbal balik kunjungan tidak didapatkan. Kita juga harus nggak cuma anak dikasih materi, tapi kasih sayangnya nggak ada gitu aja. Materi nomor sekian karena ibunya juga insya Allah bismillah bisa juga cari sendiri gitu. Yang penting sih bonding ke anaknya aja. Ya, dalam beberapa momen Natalie memang kerap terlihat datang bersama buah hatinya ke Istana Tambun Bekasi untuk sekedar mempertemukan anaknya dengan sang ayah dan kakak-kakaknya. Tapi, ia justru bingung mengapa sang ayah dan kakak-kakak putranya justru seperti tak punya waktu untuk mengunjungi putranya. Wajarlah netizen juga menanggapinya gini, ayo bun datang ke rumahnya ayah, masa harus aku sodorin terus gitu, sekali-sekali lah ayahnya juga main, gak usah sama akunya keluar dulu kemana, udah ketemu sama Azam gitu. Lantas mungkinkah deraan batin itu yang membuat Natalie kerap berkonflik dengan keluarga Sule, termasuk yang terbaru dengan Putri Delina, hingga melibatkan adiknya Nadia Holscher?
Oh itu nggak usah, itu nggak bisa. Kita fokus masalah azab saja. Komunikasi harus terjaga, jangan sampai putus. Jangan cuma bilangnya iya komunikasi lancar, nggak taunya nggak lancar. Masalah seolah kian berat dihadapi Natalie ketika sikap dan langkahnya selalu mendapat serangan dari warganet. Maka wajar jika dalam situasi terpojok itu, Natalie mantap mengambil sikap akan melaporkan para haters dengan menggandeng sebuah firma hukum. Lantas benarkah Natalie serius memperkarakan para haters? Seperti langkah yang pernah ditempuh Dewi Persik dan Atta Halilintar. Menjadi selebritis dengan seluruh etalase hidup yang melingkarinya memang selalu menjadi sorotan. Pujian tak jarang membanjiri, begitu juga cercaan dari para haters. Bukan hanya Natalie yang jengah dengan aksi para haters, musisi kenamaan yang sudah go internasional seperti Agnes Mo juga kena sasaran bulian para haters. Kesal dengan ujaran kebencian yang diluncurkan para haters saat sesi live, Agnes akhirnya berinisiatif mencari haters yang menyerangnya. Bahkan Agnes disebut-sebut siap memperkarakan para haters. Guys, ada hater di sini namanya Siska Fanny 27. Ayo coba kita pengen lihat orangnya kayak gimana. Coba lihat, dia bilang katanya ini coba kita cari aja, coba kita screenshot terus kita cari orangnya kan, toh kita juga ada orang IT-nya kan buat nangkep kayak beginian. Oke, namanya Siska Fanny 27. Oke, got it. Alright, there. They have to know how fortunate they are di era ini yang dimana semuanya tuh serba terbuka. Ya, kabar jika Agnes Mo tengah memburu haters viral setelah sebuah cuplikan video memperlihatkan di mana Agnes Mo sedang siaran langsung di akun Instagram pribadinya. Pada sesi itu kemudian haters dengan username @siska27 menuliskan kalimat menohok gara-gara sang penyanyi kerap menggunakan bahasa Inggris. Yang nonton orang Indonesia semua padahal. Sok Inggris nenek-nenek gaya hip hop. Tulis akun haters tersebut. Tak tinggal diam, pemilik nama lengkap Agnes Monica Mulyoto itu seolah memberikan peringatan kepada haters lantaran sudah melontarkan kalimat penuh kebencian. That's the attention that since you're so kepengen banget untuk dapat attention, I'm giving you that attention right now since I got time. But just know that I have your name now and yeah. Yang paling penting sih aku ya itu aja, niatnya benar, hatinya benar, niatnya baik. Puji Tuhan banget aku bisa pakai platform aku untuk influence banyak orang, good influence banyak orang. Tapi ya udah, itu fokus sama yang benar. Di tempat berbeda, aktor senior Pierre Gruno justru tengah dililit masalah akibat ulahnya yang diduga memukuli orang tak dikenal di sebuah bar kawasan Jakarta Selatan. Pierre bahkan sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kamis lalu ditemani kuasa hukumnya menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Ia diperiksa dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap korban berinisial GDS di salah satu bar di kawasan Bilangan, Jakarta Selatan. Lantas apa saja hasil pemeriksaan Pierre? Banyak ya, dari pertanyaan udah lebih dari 20 pertanyaan, sekarang masih terus lagi. Penanganan perkara tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pelapor ataupun korban inisial GBS terhadap terlapor yang saat ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka dengan inisial PSH alias PG
laki-laki umur 61 tahun dengan tempat di mana kejadian perkara pada hari Jumat tanggal 30 Juni kemarin. Tadi ya memang sudah tetap sebagai tersangka, betul, dan juga masih diperiksa juga sekarang. Diperiksa sebagai tersangka kan awalnya pertama kan tadi diperiksa sebagai saksi dulu. Habis itu sekarang diperiksa sebagai tersangka. Agak shock juga ya. Cuman ya harus dijalani, mau gimana lagi. Untuk sekarang kondisi Pak Giri alhamdulillah sudah sedikit membaik, cuman memang dengan adanya kejadian seperti ini dengan di usia dia yang cukup sudah tua, ya ada sedikit trauma psikis. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Pihak Pierre sendiri tak tinggal diam. Di sela pemeriksaan Kamis lalu itu, pengacara Pierre Gruno, Richard Leonard, mengaku pihaknya telah menyiapkan saksi dan sejumlah bukti yang akan diserahkan kepada pihak penyidik untuk membela kliennya. Ini jaket yang pada saat kejadian dikenakan oleh korban, yang memang pada saat kejadian tersebut luka-luka korban juga masih berbekas di jaket ini. Jadi total ada 7 saksi tambah 1 tersangka. Jadi ada 8 orang yang telah kami lakukan pemeriksaan dalam proses penyidikan ini. Kami juga telah mengantongi rekam medik seperti yang tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh Bapak Kasat Reskrim yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pondok Indah. Kemudian kami juga telah meminta visum et repertum dan kami telah menerima visum et repertum yang telah kami ajukan sebagai juga alat bukti dalam perkara ini. Selain itu kami juga telah melakukan penyitaan terhadap baju milik korban yang pada saat kejadian dikenakan oleh korban, dan akibat dari peristiwa itu terdapat bercak darah milik korban yang ada di jaket korban tersebut. Sebelumnya, aktor senior itu dilaporkan korban atas dugaan penganiayaan. Ia dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan usai diduga menganiaya korban di salah satu bar kawasan Cilandak pada Jumat malam 30 Juni 2023 lalu. Dari kesaksian korban terungkap, jika peristiwa pemukulan berawal ketika dirinya tengah mengobrol dengan rekannya di salah satu meja bar. Namun secara mendadak, aktor berusia 69 tahun itu mendatanginya dan langsung melakukan pemukulan hingga terjatuh. Dari keterangan pelapor, Pierre diduga emosi lantaran merasa ditatap secara terus-menerus oleh korban. Padahal korban mengaku sama sekali tak mengenalnya. Disampaikan juga kronologis terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut. Bahwa korban pada saat di lokasi kejadian bertemu dengan tersangka PG. Pada saat pertemuan tersebut, pada jam yang kami sampaikan tadi, bahwa terjadi interaksi antara korban dengan tersangka. Pada saat interaksi tersebut, seperti yang pernah kami sampaikan sebelumnya di awal, bahwa ada gestur dari korban yang dianggap oleh tersangka tidak baik, sehingga memicu amarah dari tersangka. Tindakan yang dilakukan oleh tersangka saat itu mendorong korban, kemudian dengan menggunakan tangan korban tangan pelaku memukul wajah korban sebanyak 1 kali, sehingga korban jatuh ke lantai. Kemudian dilanjutkanlah tindakan penganiayaan tersebut kembali pada saat korban sudah jatuh di lantai.
Itu berdasar dari keterangan korban. Persesuaian dengan keterangan saksi lain yang sudah kami lakukan pemeriksaan. Ya pada prinsipnya Om Biar ini ingin meminta maaf kepada Pak Wawan dan keluarganya atas kejadian itu. Jadi pada prinsipnya kejadian kemarin itu memang sesuatu yang tidak disangka-sangka lah mungkin. Karena kan memang sifat Om Biar ini bukan begitu. Mungkin karena keadaan yang ditambah dengan ada pengaruh alkohol atau apa, makanya jadi ada kejadian seperti ini. Usai resmi ditetapkan sebagai tersangka, aktor Gaik ini terjerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kalau ancaman kita belum tahu pasal 1 atau pasal 2 karena besok mungkin 351 ayat 1 ayat 2 kita belum tahu. Kita belum tahu, tapi penentuannya besok mungkin. Lapor saya ketemu dengan Pak Omawan tadi. Saya ketemu dan saya sebagai dari pihak keluarga ya, karena saya bilang juga menyampaikan permohonan minta maaf ke Pak Wawan tadi. Sejauh ini ada sedikit komunikasi, cuman kami belum bisa memberikan statement apa-apa karena memang kami menyerahkan semua kepada pihak kepolisian itu saja. Tadi saya sampaikan pelapor juga ke Pak Wawan, ke Om Wawan juga bilang, ya udah memaafkan, cuman proses hukum tetap harus jalan. Om Wawan bilang tadi, saya udah memaafkan biar dari saya juga tidak ada rasa dendam sama sekali, tetapi proses hukum harus jalan, itu aja. Kita ikutin proses dari pihak kepolisian seperti apa. Kami sangat berterima kasih dan sangat berapresiasi terhadap pihak kepolisian yang sudah membantu dan menangani kasus ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.